Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sutrisno dari TI 21 C3 Teknik Informatika Pelita Bangsa. Oke, di sini saya akan menjelaskan teknologi jaringan dalam IoT. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa saja jaringan dalam IoT tersebut. Oke, yang pertama, dalam jaringan IoT ini ada beberapa, yaitu 5 yang dijelaskan di sini, yaitu yang pertama ada WiFi untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat. Yang kedua ada Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan. Yang ketiga ada Zigbee untuk jaringan sensor neglable yang hebat energi. Dan yang keempat ada LoRaWAN untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik. Dan yang terakhir ada seluler 4G atau 5G untuk konektivitas skala besar atau global. Lanjut, dalam jaringan IoT ini memiliki keuntungan, yaitu antara lain konektivitas yang luas dan global. Yang kedua ada penggunaan energi yang lebih efisien. Dan yang ketiga ada skalabilitas untuk jaringan bersinergi dan keamanan. Dan yang terakhir ada kinerja yang andal dan cepat. Dalam IoT juga memiliki manfaat konektivitas yang luas dan global, antara lain yaitu ada 3 di sini dijelaskan. Yang pertama ada skala luas, yang mana itu teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dengan skala global. Ini membuka peluang untuk implementasi jaringan yang besar dan kompleks, seperti jaringan kota pintar, smart city, yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar di seluruh kota. Dan yang kedua ada koneksi tanpa batas. Konektivitas global memungkinkan perangkat IoT untuk beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil dan luar negeri. Contoh, perangkat pelacakan hewan liar yang dapat memberikan data lokasi bahkan di habitat yang sulit dijangkau. Yang ketiga ada kerjasama antar negara. Teknologi jaringan global memungkinkan kerjasama dan pertukaran data antara negara-negara dan memfasilitasi solusi global untuk masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Menggunakan energi yang lebih efisien. Salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dalam ekosistem IoT adalah untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Yang kedua, di sini juga efisiensi energi yang menjadi lebih penting, karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dengan daya baterai terbatas atau menggunakan energi yang sumber yang terbarukan. Dan ini adalah perubahan zaman, yang mana dulu menggunakan baterai yang terbatas jadi bisa habis, dan sekarang pembaruan yaitu menggunakan energi yang lebih dari sumber yang terbaru. Nah, di sini menjelaskan juga pentingnya efisiensi energi. Yang pertama ada prolonged battery life. Apa itu? Teknologi jaringan yang dirancang untuk hemat energi, memungkinkan perangkat IoT memiliki masa pakai baterai yang lebih lama. Ini krusial pada perangkat yang ditempatkan di lokasi yang sulit diakses atau mahal untuk mengganti baterai. Yang kedua ada pengurangan dampak lingkungan. Dapat mengurangi kebutuhan energi. Teknologi jaringan yang lebih efisien membantu mengurangi dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energi. Yang ketiga ada biaya operasional lebih rendah. Di sini lebih rendah dari yang lain antara perangkat IoT yang lebih efisien secara energi, mengurangi biaya operasional yang lebih besar karena penggunaan energi yang lebih rendah, terutama dalam skala besar. Contoh penerapannya ini ada satu, yaitu Smart Grid, merupakan kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak untuk mengontrol sistem teknologi listrik. Dalam penerapannya, Smart Grid menggunakan sensor dan metering. Sensor berfungsi untuk memantau penggunaan listrik dengan cerdas, seperti sensor gerak yang mengatur menyala atau orang di sekitar. Metering digunakan untuk mengukur energi real time dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Smart Grid sangat berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi dan biaya operasional. Dan ini sudah berlaku di Indonesia dalam beberapa tahun-tahun ini. Skala untuk jaringan besar, salah satu yang keunggulan yaitu kemampuan untuk menyediakan kapabilitas yang diperlukan untuk mengolah jaringan besar dan perangkat lunak.
Kapabilitas kemampuan sistem dapat mengatasi peningkatan jumlah dan lalu lintas tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Ada keuntungan skalabilitas, pertumbuhan tanpa batas, perkembangan tanpa batas, dan efisiensi dalam pengolahannya. Kinerja yang andal dan cepat. Di sini ada gambarnya, yaitu salah satu utama teknologi jaringan dalam konektivitas IoT adalah kemampuan untuk menyediakan kinerja yang andal dan respon yang cepat, mendukung pertukaran data yang efisien antara perangkat. Nah, di sini ada tantangan teknologi jaringan IoT, yaitu ada latensi dalam transmisi data, keamanan privasi data, pengelolaan jaringan yang kompleks, dan interoperabilitas perangkat. Di sini ada inovasi perkembangannya. Yang pertama ada integrasi 5G untuk konektivitas yang super cepat. Yang kedua ada standar keamanan IoT yang lebih cepat. Dan yang ketiga ada penggunaan AI dalam pengelolaan jaringan yang lebih kompleks. Jadi dalam perkembangan zaman, AI ini dapat digunakan untuk berbagai hal macam. Nah, di salah satunya yaitu penggunaan jaringan ini. Sekian dari saya, presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.